Kanisa, emang segini harganya? Fire blanketnya ini? Agak lama deh. Oh, ya, still red indicator. No. Selamat sore semuanya. Selamat Sore. sore. Oke, baik. Sore, Apakah Miss. saya Sore, terdengar jelas? Sore. Sore, ya. Oke. Apa layar screen sharing saya sudah terlihat ya? Oke, sudah, Miss. Sudah. Sudah. Miss. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mulai meeting hari ini ya. Oke. Oke, hari ini saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di jaringan Zoom meeting hari ini di kegiatan School Parents Meeting yang kita adakan dalam rangka menyambut tahun ajaran 2026-2027. Di sini saya Miss Dharma akan menyampaikan beberapa hal. Berikut agendanya, menyampaikan profil sekolah, kurikulum dan learning goals, rutinitas harian di sekolah, school rules, pembentukan koordinator parents. Nah, ini dia. Jadi kita akan nanti bersama-sama membentuk koordinator parents atau yang disebut komite sekolah biasanya ya. Kemudian ada upcoming event and goals untuk 1 tahun ke depan ini. Oke, pertama saya akan menyampaikan visi misi dan tujuan dari Giri Karnika Montessori. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Ini penting saya sampaikan untuk kita bersama ketahui agar kita punya satu tujuan, punya satu visi dan misi dalam mendidik anak-anak di Giri Karnika Montessori Preschool. Visi dari Giri Karnika Montessori Preschool adalah menjadi lembaga PAUD berbasis Montessori yang unggul dalam mewujudkan peserta didik yang mandiri, bertoleransi, berbudaya, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bagaimana kami mengimplementasikan hal tersebut? Kami memiliki misi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan Montessori yang komprehensif untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal untuk menanamkan life skill. Jadi itu yang utama dari kami, menanamkan life skill, keterampilan hidup mereka. Mereka punya keterampilan fungsional untuk yang pertama mengurus diri mereka sendiri terlebih dahulu, kemudian punya jiwa yang mandiri, punya sikap melayani, istilahnya tidak bosi gitu ya. Kemudian yang kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan berkualitas sebagai wadah interaksi sosial yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, empati, serta kepercayaan diri. Nah, interaksi sosial ini sangat penting. Jadi, ini adalah hal yang sangat urgent di anak-anak ya. Karena dari interaksi sosialnya mereka, di sana mereka akan belajar secara tidak langsung tentang kehidupan mereka. Ya, apalagi mungkin lembaga Giri Karnika Montessori ini adalah lembaga pertama bagi anak Bapak Ibu dalam berinteraksi sosial dalam lingkup sekolah begitu ya. Kemudian membimbing anak menjadi warga dunia yang berbudaya, menghargai keberagaman dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat serta lingkungannya. Yang saya sebutkan tadi, selain dia
punya keterampilan fungsional untuk dirinya mereka sendiri, mereka juga berfungsi bagi masyarakat dan sekitarnya. Jadi sudah terbentuk karakternya mereka, kami harap dimanapun nanti mereka sekolah, di mereka bekerja, mereka masih membawa karakter fondasi yang mereka dapatkan dari Giri Karnika Montessori. Kemudian mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan fisik anak agar menjadi self-directed learner, mampu berpikir kreatif dalam memecahkan masalah, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi intinya mereka dapat berkembang dan memiliki karakteristik yang kuat terkait dengan apa yang mereka dapatkan di sekolah. Tujuannya adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki keterampilan hidup untuk memenuhi kebutuhan dirinya secara mandiri. Yang kedua, terwujudnya lingkungan sekolah yang menjadi wadah interaksi sosial bagi peserta didik yang beragam. Kami dapat sampaikan juga Bapak Ibu bahwa di sini kami memiliki siswa-siswi yang beragam. Jadi ada anak yang tipikal dan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sini kami sudah melakukan asesmen terkait dengan hal tersebut, kebutuhan anak masing-masing anak bagaimana, kemudian ada anak yang berkebutuhan khusus, kami sudah lakukan asesmen sekiranya kami bisa menstimulasi mereka, mengintervensi perkembangan mereka, kami ajak bersama-sama belajar di Giri Karnika Montessori Preschool. Kemudian yang ketiga, terwujudnya peserta didik yang mengenal, menghargai, dan melestarikan karakter serta budaya bangsa. Oke, yang keempat, terwujudnya peserta didik yang mampu memilih, merencanakan, dan menyelesaikan kegiatan sesuai minatnya melalui prepare environment yang mendukung kemandirian belajar. Nah, ini adalah hal penting ya, karena kami di sini menggunakan metode Montessori. Di sini kami memiliki dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memilih kegiatan yang mereka inginkan, yang mereka minati, seperti itu. Jadi guru tidak serta-merta mengintervensi atau menyuruh begitu. Yang kita pelajari hari ini adalah ini gitu misalkan. Dan kami tidak yang mungkin kaku seperti itu, tapi kami gali dari pertanyaan pemantik, dari percakapan sehari-hari, apa sih yang diminati oleh anak-anak, itu yang kita jadikan acuan dalam pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke PPT-nya. Apakah sudah terlihat kembali ke PPT saya? Sudah, Mas. Oke. Selanjutnya kita bertemu dengan Miss atau guru pengajar. Ada beberapa di sini yang akan saya kenalkan ya. Mungkin Miss-Miss-nya dan kakak Mister bisa on cam. Di sini ada saya sendiri, Miss Dharma, sebagai kepala sekolah. Kemudian ada Miss Novi, yaitu wali KB SID. Ada Miss Tia, wali KB Blue. Kemudian Miss Purnama, guru pendamping. Kemudian ada Miss Ayu, wali TKA. Miss Tari, wali TKA. Miss Ari, wali TKB. Dan Kak Harta sebagai art teacher. Mr. Gotra sebagai English teacher. Oke, Miss, mungkin bisa say hello ke orang tua. Halo Mama Papa. Halo. Halo Bapak Ibu. Oke, kita pasti akan sering bertemu ya dalam kurun waktu yang panjang, 1 tahun ke depan ini dengan Miss Walinya, akan sering berinteraksi juga melalui media sosial, melalui WA terutama untuk berkoordinasi ya, karena kita adalah satu tim dalam mendidik anak-anak. Oke, selanjutnya yang saya sampaikan yaitu terkait dengan kurikulum dan learning goals. Nah, dalam Grow Become itu adalah filosofi dari Giri Karnika Montessori, ya Bapak Ibu. Nah, di sini dari kurikulum ya Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa Giri Karnika Montessori menggunakan kurikulum nasional PAUD sebagai acuan dalam mencapai capaian perkembangan anak. Jadi kami tetap menggunakan kurikulum nasional
begitu. Karena harapan kami nanti setelah dari Dirikan Nika Montessori kemanapun mereka melanjutkan sekolah, mereka bisa beradaptasi dengan kurikulum nasional begitu. Kami menggunakan metode Montessori untuk membantu proses jalannya pembelajaran dan teori-teori dari Montessori itu kami terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian ada pembelajaran mendalam, deep learning, jadi tidak hanya sekedar mengenalkan tema, tapi kami juga mengajarkan mereka secara mendalam konsep-konsep suatu tema tersebut. Oke, kemudian belajar melalui bermain. Terutama ini di kelompok bermain ya, anak-anak akan banyak belajar melalui bermain tanpa mereka sadari mereka sedang belajar. Kami akan menyiapkan kegiatan-kegiatan yang edukatif dan menarik bagi anak-anak. Kemudian apa yang akan dipelajari, apa yang akan menjadi goals-nya, yaitu karakter dan kemandiriannya, ini selaras dengan visi misi kami, kemudian berpikir kritis dan kreatif, kemudian komunikasi dan kolaborasi. Jadi anak-anak juga akan banyak belajar berkelompok, tidak individual. Mungkin di rumahnya yang belum punya teman biasanya, kemudian belum ada saudara. Nah, di sekolah akan belajar sharing, antri. Nah, itu yang akan menjadi PR ya bagi Miss dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada literasi dan numerasi dasar. Nah, untuk mengembangkan keterampilan untuk persiapan nanti school readiness ke SD, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada area yang akan kami kembangkan di sini, yang akan kami observasi dan kami nilai, ada nilai agama dan budi pekerti, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Oke, saya akan beranjak ke slide berikutnya. Ada daily routine, jadi ada jadwal harian anak di sekolah. Jadi ada morning programnya atau half day. Half day dimulai dari jam 7.30 sampai jam 8.30 itu pengantaran dan outdoor play. Jadi bisa dilihat jadwalnya nih Bapak Ibu. Nanti akan saya share juga di grup. Jadi 8.30 anak-anak sudah mulai circle time, sudah mulai baris dan akan masuk ke kelas. Kemudian ada kegiatan individu atau kelompok di jam 9 sampai jam 10.15. Dilanjutkan dengan snack time atau makan bersama. Jadi di snack time ini saya reminder kembali kepada Bapak Ibu untuk makanan yang dibawa atau bekal yang dibawa anak-anak itu diusahakan tidak MSG, tidak coklat-coklat atau pemanis, kemudian juga tidak minuman berwarna. Ya, diusahakan membawa air putih atau susu boleh, nasi, bekal nasi boleh, ya. Oke, snack-snack juga boleh, tapi bisa ditentukan mungkin yang tidak mengandung MSG, pemanis, seperti itu. Roti misalkan boleh. Ini sangat mempengaruhi perkembangan anak ya, Bapak Ibu, jenis makanan atau asupan mereka, ya. Kemudian terakhir jam 10.30 sampai jam 11 itu adalah closing dan outdoor play. Ini sudah waktunya mereka bersiap-siap untuk dijemput. Nah, itu yang morning programnya. Kami juga punya program after school, jadi ada full day. Nah, full day ini lanjut jam 12 sampai 12.30 mereka lunch atau makan siang bersama. Ya, bisa dibawakan snack untuk anak-anak. Untuk makan siang bisa, kemudian juga kami di sini mengajak anak-anak untuk bersih-bersih, yang full day, mandi seperti itu sebelum mereka tidur siang. Lanjutkan mereka tidur siang, setelah itu aktivitas bebas atau persiapan penjemputan. Gitu. Untuk jadwal seragam, Senin adalah seragam krim dan toska. Kemudian Selasa itu baju bebas rapi. Nah, baju bebas rapi ini yang nyaman ya Bapak Ibu untuk anak-anak, boleh yang berkerah, boleh yang tidak berkerah juga boleh, yang penting nyaman untuk anak-anak. Tidak ketat, tidak susah bergerak. Misalkan kalau pakai rok, diusahakan dipakaikan
pop, celana apa namanya itu legging ketat gitu. Jadi biar mereka nggak susah dalam beraktivitas. Apalagi kalau anak-anak kan suka naik, misalkan naik panjatan seperti itu. Dari bawah teman-temannya ngelihat kan nggak enak gitu. Jadi mereka juga nggak nyaman. Makanya kita juga lebih apa namanya aware terhadap hal tersebut, terutama anak-anak perempuan ya. Kalau pakai rok, usahakan dipakaikan celana lapisan yang di dalam gitu, celana pop ya. Kemudian rabo, seragam putih dan abu panjang, kamis adat Bali atau menyesuaikan. Jadi nanti kadang-kadang ada momen di mana pada saat hari Kamis itu kami melakukan kegiatan tertentu yang membatasi jika menggunakan pakaian adat. Biasanya akan diinformasikan oleh Miss-nya apabila tidak menggunakan pakaian adat di hari Kamis tersebut. Tapi kalau misalkan tidak diinformasikan, tetap menggunakan pakaian adat. Ya. Kemudian Jumat itu seragam polo kuning dan abu pendek. Kemudian satu lagi untuk yang beragama Hindu apabila bertepatan dengan hari keagamaan Purnama Tilem misalkan menggunakan pakaian adat sembahyang dan membawa sarana persembahyangan. Untuk yang non-Hindu menggunakan baju sesuai dengan harinya. Misalkan Purnama di hari Senin, anak yang beragama Hindu menggunakan pakaian adat, anak yang non agama Hindu menggunakan seragam krim toska seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada school rules. Nah, ini bekal tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, membawa bekal sehat dan bergizi. Kemudian membawa botol minum yang sudah diberi nama. Nah, ini apalagi di awal-awal pada saat MPLS ya, bahkan mungkin dari anak ada yang lupa atau belum tahu ini botolku nggak ya gitu, bingung. Kadang misalnya juga bingung ini botolnya siapa ya anak-anak gitu. Jadi menghindari tertukar alat makannya boleh dikasih nama nih, dikasih kertas, di plester gitu. Jadi supaya aman kalau misalkan dicuci gitu. Kemudian barang bawaan bawa seperlunya saja, kemudian diberi nama kalau bisa semuanya. Misalkan bawa botol, bawa tas makan, tas bekal gitu, dikasih nama ya. Kemudian membawa baju ganti, tisu, dan alat mandi untuk yang full day. Tapi kalau untuk yang half day tetap membawa baju ganti karena kami kadang melakukan kegiatan yang menggunakan air, tanah seperti itu. Jadi kalau misalkan kotor, bajunya bisa diganti oleh misinya ya, Pak Ibu. Kemudian kalau yang full day ada tambahannya membawa alat mandi, bawa sabun, sampo, handuk seperti itu ya, karena ada kegiatan mandi di siang harinya. Kemudian untuk kesehatan anak. Nah, anak dalam kondisi sehat ke sekolah. Apabila anak sedang sakit, mohon diistirahatkan di rumah. Ya. Kemudian informasi jika anak memiliki alergi atau kondisi khusus. Kemudian jika di sekolah tiba-tiba sakit, Miss akan menghubungi orang tua atau wali. Dan orang tua atau wali bisa menjemput anaknya ya. Kemudian perayaan ulang tahun di sekolah. Nah, ini sering ya kadang kita merayakan ulang tahun anak-anak di sekolah. Saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, konfirmasi kepada Miss minimal H-7 sebelum perayaan. Kemudian dekorasinya sederhana saja. Nanti Miss-nya akan bantu mendekorasi. H-1 bisa dibawa dekorasinya. Kemudian undangannya, nah kalau dulu mungkin secara general ya, semua anak gitu. Nah, sekarang bisa per kelas, bisa per tingkat, mau undang anak-anak teman-teman KB-nya saja, atau TK-nya saja, atau seluruh anak juga masih bisa diundang gitu. Tapi kami memberikan rekomendasi hal tersebut. Kalau misalkan hanya mengundang per kelas, bisa ya. Jadi tidak harus semua anak diajak gitu ya. Kemudian bingkisannya. Nah, ini bingkisannya berisi makanan atau minuman yang aman untuk anak. Kalau bisa sama sinkron dengan di sekolah, tidak manis, tidak berwarna, tidak coklat, seperti itu ya. Masih banyak pilihan makanan yang sehat nih Bapak Ibu. Kemudian waktu perayaannya itu jam 10 sampai jam 11.
Nah, kemudian ada extra time penjemputan. Penjemputan melebihi jam sekolah dikenakan biaya 10.000 per jam. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu berhalangan menjemput di jam 11, tiba-tiba ada rapat atau hal lainnya gitu, bisa dikonfirmasi ke Miss-nya bahwa Miss, saya telat menjemput karena apa, seperti itu ya. Kemudian keamanan anak dalam penjemputan. Nah, ini anak hanya dijemput oleh orang yang terdaftar, maksudnya adalah yang Miss-nya ketahui, mama, papa, seperti itu. Jika orang lain yang menjemput boleh, asalkan tunjukkan identitasnya, bisa orang tua mengirimkan ke Miss-nya pada saat pagi hari atau misalkan di telepon Miss-nya kalau misalkan sudah jam penjemputan tapi orang lain yang menjemput, karena kadang kan Miss-nya tidak selalu stay pegang HP ya Bapak Ibu, jadi bisa lebih jauh-jauh hari atau di grup boleh supaya Miss yang pegang HP bisa aware dan langsung kasih tahu Miss-nya yang jaga, seperti itu ya. Jadi tunjukkan foto penjemputnya, difotokan motornya, seperti itu untuk keamanan anak-anak. Ya, kalau misalkan belum dikirimkan dan itu orang lain yang menjemput, anaknya juga tidak kenal siapa, akan kami tahan dulu. Jadi tidak kami berikan langsung pulang, seperti itu. Kemudian disiplin positif, jadi di sekolah kami menerapkan disiplin positif dengan kasih sayang dan konsisten. Fokus pada bimbingan bukan hukuman, mengajak anak bertanggung jawab atas pilihannya atau apa yang telah dia lakukan. Kami di sini ada sistem time out ya Bapak Ibu, jadi anak-anak akan ditarik dari kegiatannya itu apabila mereka melakukan hal yang tidak good seperti itu. Kemudian kami akan berikan mereka waktu untuk merefleksi diri selama 15 menit. Lalu akan kami bimbing, akan kami berikan refleksi kenapa sih sampai di time out sama Miss-nya, kemudian apa yang harus dilakukan apabila terjadi seperti ini. Jadi kami akan membimbing mereka untuk mengelola emosinya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian komunikasi Miss dan orang tua. Komunikasi bisa melalui grup WhatsApp atau personal chat ke wali Miss boleh, atau ke saya langsung juga boleh apabila ada hal-hal yang diperlukan. Kemudian diusahakan kalau tidak urgent sebelum jam 16.00, kami akan membalas chat. Kemudian kalau di atas 16, kami mungkin akan membalas, tapi kami punya kesibukan lain di jam tersebut, mungkin agak slow respon seperti itu, ya Bapak Ibu. Kemudian kami terbuka untuk diskusi demi perkembangan anak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya sesuatu tentang perkembangan anak, kemudian pada saat Miss-nya mengirimkan weekly report, karena kami punya weekly report ya, setiap weekend Miss-nya akan kirimkan report kegiatan anak-anak selama seminggu. Boleh di sana berdiskusi sama Miss-nya, berikan umpan balik Miss-nya terkait dengan laporannya tersebut. Oke, saya akan next ya Bapak Ibu. Upcoming event and goals. Nah, ini adalah kalender kegiatan tahun ajaran 2006-2027. Yang paling dekat adalah bulan Juli, yaitu school camp pada saat MPLS nanti. Kemudian ada di Agustus. Nah, nanti ini saya share aja ya Bapak Ibu. Nanti setiap bulannya juga akan saya share upcoming eventnya apa, tanggal berapa, itu lebih lengkapnya di setiap awal bulan nanti saya share ya, supaya Bapak Ibu juga bisa mengetahui apa sih yang akan anak-anak lakukan gitu di bulan ini selain pembelajaran harian. Oke, selanjutnya adalah pembentukan komite sekolah ya Bapak Ibu. Jadi ada koordinator parents, kami butuh itu untuk lebih memudahkan berkoordinasi. Nah, tujuannya adalah sebagai mitra sekolah dalam mendukung komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan program sekolah. Kemudian tugasnya adalah menjadi penghubung antara sekolah dan orang tua, mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sekolah, menyampaikan masukan yang membangun bagi sekolah. Kami sangat terbuka ya Bapak Ibu. Kemudian bersama mendukung
tumbuh kembang anak secara optimal, ya. Nah, di sini untuk susunan pengurusnya kami akan mencari ketua komite sekolah, perwakilan orang tua kelompok bermain, dan perwakilan orang tua TK. Dan mekanismenya adalah pencalonan, orang tua dapat mengajukan diri, kemudian boleh juga mengusulkan nama orang tua lain, baru nanti kita akan voting, ya. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja. Boleh siapa yang sekiranya bersedia mencalonkan diri atau mengajukan diri sebagai ketua komite. Atau boleh di apa namanya diajukan orang tua lain, mungkin boleh. Apa mungkin terlalu dini nggak Miss untuk sekarang pemilihan ininya? Bagaimana Pak? Atau mungkin terlalu dini? Kan kita baru ketemu sekali, ini pun meeting untuk menentukan pengurus orang tua wali kan mungkin setelah 1 minggu, mungkin setelah hari sekolah mungkin bisa. Oke, oke Hanya sekedar baik. input saja Miss. It's just Oke too early. baik, ya. Terima kasih Bapak. Benar ya, mungkin saya juga apa namanya sempat berpikir seperti itu. Jadi sepertinya agak kesulitan ya kalau misalkan ditentukannya di hari pertama meeting gitu ya. Oke, jadi Nah, mungkin nanti kita akan bikin kegiatan lagi untuk khusus untuk pembentukan komite sekolah gitu ya. mungkin hari kedua atau hari ketiga setelah mereka mulai sekolah kan setidaknya kita bisa interaksi sama orang tua, saling kenal, mungkin di sana bisa. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya Bapak. Oke, Thank you, nanti Miss. akan saya agendakan kembali tentang pembentukan komite ini ya. Oke, itu saja dari saya. Sebelumnya saya ada ini ya, sebentar ya. Sebentar saya stop share screen dulu. Saya akan bagikan Padlet ya, Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu mengisi di linknya seperti itu terkait dengan kolaborasi antara di rumah dan di sekolah. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, sekolah kan begini, begini, begini. Nah, nanti Bapak Ibu di Padlet bisa tulis, kalau di rumah apa sih yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mensinkronisasi antara di sekolah dan di rumah. Misalkan kata kemandirian. Di sekolah kami mengajarkan anak untuk makan sendiri. Di rumah masih disuapi, kan tidak sinkron. Nah, itu apa sih yang Bapak Ibu akan lakukan? Apakah tetap akan menyuapi atau mungkin pelan-pelan membiarkan anak makan sendiri walaupun berantakan, sabar menunggu seperti itu. Nah, itu salah satu contoh. Ya, Bapak Ibu, mungkin contoh lainnya mengurangi screen time anak seperti itu ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu tulis. Jadi itu adalah sebagai apa ya? Istilahnya pembelajaran untuk kita semua yang baik-baik bisa nanti kita ambil bersama ya. Siapa tahu masing-masing dari Bapak Ibu atau wali di sini punya pengalaman yang bagus gitu tentang pola asuh di rumah gitu, bisa di sharing juga. Jadi kita sama-sama di sini sharing session belajar bersama-sama. Gitu ya. Sebentar nih Bapak Ibu, saya siapkan linknya dulu. Untuk linknya sudah saya share di grup teacher parents, juga saya share di chat Zoom ini ya.
Saya akan mohon izin share screen Padletnya, nanti yang sudah menulis akan kelihatan di sini ya. Jadi apa satu komitmen atau lebih deh boleh yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mendukung pembelajaran anak di rumah. Silakan ya Bapak Ibu. Apakah ada yang mengalami kendala dalam pengisian? Sudah bisa nggih? Oh, sudah ada nih yang nulis. Oke. Anak bisa bangun pagi, oke, tanpa menangis dan tidur lebih awal. Oke, kemudian bersinergi dengan apa yang diterapkan di sekolah dalam keseharian anak. Yang terpenting adalah membangun attitude anak dan fondasi awal anak. Ya, benar sekali. Kemudian anak bertanggung jawab terhadap barang miliknya, tas, sepatu, baju, dan lain-lain untuk merapikan dan menempatkannya pada tempatnya. Oke, ini adalah harapan semua orang tua ya. Oke, Bapak Ibu bisa ditulis apa harapannya, komitmennya dalam satu semester ini saja di rumah anak-anak sudah bisa apa? Teman mau bullying. Oke, berkomitmen mendampingi anak membaca buku cerita selama 15 menit setiap malam sebelum tidur ya. Bagus sekali ya. Ini penting. Membaca buku ini sangat banyak sekali manfaatnya ya untuk perkembangan anak, tidak hanya sekedar perkembangan bahasa tapi juga emosional antara orang tua dan anak, terus makna cerita yang mereka dapatkan, apalagi itu sebelum tidur ya. Itu ada di momen krisis pada alam bawah sadarnya mereka gitu. Mereka akan lebih cepat menyerap dan ingat apa yang sedang mereka dapatkan gitu. Siapa nih, Jah? Membuat jadwal aktivitas harian anak. Wah, keren. Nah, ini nih. Jadi ada aktivitas hariannya terjadwal, jadi terkoordinir Udah ya. sehat ya. Ini mau ngapain gitu. Parahnya idongan deh. Sangat sinkron sama di sekolah. Memberikan anak tanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Ya, tanggung jawab bener. Anak harus belajar tanggung jawab sejak dini ya. Karena dari anak usia dini itu mereka nanti akan terbiasa punya tanggung jawab terhadap dirinya dia sendiri, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, seperti itu. Oke. Ya.
Ya, oke. Ya, memberikan apresiasi atas setiap usaha dan perkembangan belajar anak. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu, di sekolah juga kami melakukan hal tersebut dan bahkan apresiasi yang kami lakukan itu adalah apresiasi yang bermakna bagi mereka, tidak hanya sekedar mengatakan wah good job, wah pintar, wah keren, tapi mereka nggak tahu maksudnya mereka yang mereka nanti kalau misalkan seperti itu sesuai dengan rules di sekolah, Miss dan saya, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan itu dampaknya apa sih. Jadi mereka cuma ingin dipuji saja gitu. Tapi kami lakukan adalah misalkan mereka buang sampah di tempatnya. Wah, keren. Jadi nggak cuma sekedar itu. Wah, sudah bisa buang sampah di tempatnya, lingkungannya jadi gimana ya? Bersih nggak? Wah, bersih ya. Perasaannya bagaimana? Nyaman atau tidak? Nyaman, Miss. Jadi mereka yang membuat mereka ketagihan itu bukan pujiannya, tapi rasanya dari apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa diterapkan juga ya di rumah. Jadi nggak cuma, wah, good job. Yeay, selesai. Misalkan seperti itu. Tapi kita kasih dia, misalkan kalaupun kasih rewardnya itu kalau bisa misalkan wah kamu sudah bisa ya membantu mama mencuci piringnya jadi bersih, nanti kamu malam misalkan berkaitan dengan screen time boleh screen time selama berapa begitu. Jadi kita juga kasih mereka keteraturan karena anak-anak itu mereka suka keteraturan Bapak Ibu. Jadi kalau kita terapkan sejak dini keteraturan tersebut, mereka akan lebih lebih apa ya lebih menyukai keteraturan, mereka malah akan merasa kebingungan jika keteraturan itu berubah seperti itu. Jadi kita terapkanlah keteraturan-keteraturan yang baik bagi mereka. Bikin checklist apa saja yang harus dilakukan dari bangun tidur sampai dengan berangkat sekolah. Karena dulu saya terlalu teriak-teriak kalau pagi. Punya board untuk jadwal les dan kegiatan. Wow. Jadi mereka tahu hari ini jadwal kegiatan apa dan apa saja yang harus mereka siapkan. Misal untuk les renang apa saja yang harus dibawa dan mereka menyiapkannya sendiri. Wow, ini bisa dicontoh ya Bapak Ibu sebagai tanggung jawab juga. Mereka bisa tanggung jawab atas dirinya sendiri. Bentuk apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk memfasilitasi itu, untuk membentuk itu? Salah satunya bisa dengan cara ini, dengan checklist. Bisa kalau misalkan belum bisa membaca, bisa pakai gambar-gambar. Jadi anak-anak juga, oh aku udah lakukan ini atau belum ya hari ini? Kalau sudah dicentang, bisa pakai stiker misalkan yang sudah dilakukan. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab pembentukan mereka untuk lebih bertanggung jawab terhadap dirinya mereka sendiri seperti itu. Jadi nggak teriak-teriak lagi kalau pagi, bener ya Bu. Jadi kalau misalkan caranya kita nggak dapet, nanti kita capek sendiri deh. Kita ajarkan anak-anak untuk mandiri terhadap dirinya sendiri terutama. Ya, memberi stimulasi anak sesuai dengan usianya, benar sekali. Oke, ya, kalau bilingual seperti itu harus komitmen satu orang tua satu bahasa supaya anak-anak tidak bingung bahasa nantinya. Ya, oke. Anak dilatih untuk mengelola perasaan sendiri, belajar sabar, merawat diri, pakai baju sendiri, makan sendiri, dan berani berpisah sementara dengan orang tua. Ya, itu ya Bapak Ibu. Wah, semuanya sudah bagus-bagus sekali ya. Banyak yang akan membuat aktivitas harian.
Ini saya apresiat sekali untuk orang tua yang mau membuat aktivitas harian anak, mungkin bisa dicontoh karena sebagai guru saja di sekolah sangat penting dan sangat merasa terbantu apabila ada modul ajarnya, ada checklist aktivitasnya apa. Jadi terarah mau apa sih kita hari ini, mau ngapain, apa tujuannya, seperti itu. Itu tidak hanya berlaku di sekolah ya Bapak Ibu, karena guru pertama bagi anak itu adalah orang tua. Guru pertama mereka adalah mama papanya di rumah dan jamnya di rumah lebih banyak daripada di sekolah. Kalau bisa seperti itu juga sistemnya seperti di sekolah, pasti anak-anak akan lebih baik perkembangannya. Mereka akan lebih bertanggung jawab atas dirinya mereka sendiri ya. Oke. Oke. Wah, keren. Banyak sudah yang menyampaikan bahwa penting sekali dalam ini apa namanya mengelola emosi. Benar. Anak bisa bangun pagi tanpa menangis. Ya. Belajar menjadi orang tua yang lebih sabar, menegur dan menyayangi anak dengan cara yang tepat. Sabar. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Nanti Padlet ini tetap saya buka kalau misalkan masih ada yang ingin menyampaikan eh, apa yang akan dilakukan nih selama tujuh sih 6 bulan, 1 semester bahkan ini bisa ditulis ya. Nanti saya akan share hasilnya juga ke Bapak Ibu, bisa kita sama-sama baca ya. Oh, masih ada yang mengetik nih. Oke, kalau gitu saya tunggu sampai 15.50 deh ya. Saya seneng nih kalau ada yang masih mengetik nih. Makin banyak berarti pembelajaran yang bisa kita petik hari ini ya. Mungkin dalam proses apa namanya ingin anak lebih berkembang dalam emosionalnya, orang tua juga harus banyak belajar tentang hal tersebut nih. Jadi kita harus lebih sabar juga. Kita kan adalah role model ya bagi anak-anak. Jadi kita juga yang harus bisa memilih kata apa yang akan kita keluarkan untuk anak begitu. Karena masa sekarang ini kan mungkin ada bullying yang tidak disadari ya. Kadang orang tua melebeli anak, ih kamu tuh manja banget sih. Udah umur segini masih kayak gini. Nah, kalau kayak gitu kan kita namanya membuli ya. Itu bullying yang tidak disadari ya dari lingkungan terdekatnya mereka, dari mama papanya mungkin, ih kamu cengeng sekali gitu misalkan. Coba bisa diganti kata-katanya, kenapa kamu menangis? Apa yang membuat kamu menangis? Jadi kita lebih berikan mereka kesempatan untuk berpendapat. Apa sih yang mereka rasakan begitu. Jangan dicepet-cepetin ya Bapak Ibu kalau lagi makan, lagi pakai sepatu, ayo cepet-cepet-cepet. Ayo cepet-cepet-cepet. Nah, nanti mereka malah ragu-ragu untuk melakukan itu ya. Jadi kita yang harus sabar. Tunggu. Nanti kalau kita yang nggak sabar terus ya udah mama aja yang pakein. Kapan mereka bisa kan ya? Jadi kita juga harus belajar sabar, lebih sabar ya. Oke. Oh, sudah tidak ada? Sudah cukup? Oke, saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah memberikan eh, pendapatnya. Terima kasih sudah sharing dalam Padlet itu. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab nggih, Bapak Ibu. Saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Mungkin yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh diketik di kolom chat juga. Oh, ini ada Mama Arsya. Kalau Arsya sekarang sudah lebih baik, lebih mandiri, sudah bisa makan sendiri di rumah, belajar lebih rajin. Keren Arsya sudah bisa
berkembang dari sebelumnya, sekarang sudah lebih baik ya. Di sekolah juga sudah terlihat ya perkembangannya Arsya sudah lebih baik. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sambil menunggu ya. Oh, ada. Oke, Mama Azura. Boleh di unmute? Bisa disampaikan pertanyaannya? Selamat sore, Miss. Maaf, ini videonya nggak bisa Eh, dibuka karena kalau dibuka nanti saya terlampar. oh iya, Ibu. Boleh suaranya lebih diperjelas? Di saya Ya, terdengar kecil. Bang. Jadi mungkin karena di sini kami juga baru orang tua yang mahasiswa baru, mungkin bisa di-share nanti eh, materinya yang tadi Miss berikan, khususnya untuk schedule harian dan pakaian. Itu yang pertama, Miss. Kemudian mohon izin juga karena memang Azura atau panggilannya Aramis ya kan, dia sudah kadang bisa toilet mandiri tapi kadang juga belum bisa ngomong, jadi mohon permakluman kalau kadang anak kami juga nggak bisa ngomong tapi sudah keluar gitu, kencing atau segala macamnya, jadi mohon ini permakluman gitu, jadi kadang dia belum, karena mungkin main atau apa, dia nggak bilang gitu kan. Jadi itu Miss, mohon Iya. dibimbing anak kami di sana. Kalau untuk makan secara mandiri, secara 90% sih sudah bisa makan mandiri, hanya mungkin agak berantakan. Jadi mohon juga permaklumannya. Mungkin sekian aja dulu Miss, terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih. Baik, nanti saya share PPT tadi ya, Bapak Ibu. Nanti juga saya share link recordnya. Siapa tahu nanti ada orang tua yang mungkin di pertengahan baru join. Jadi nanti biar sama-sama bisa menyimak apa yang telah kita sharing hari ini ya. Kemudian untuk toilet training, eh, ya Bapak Ibu itu tugas kami juga nanti di sekolah, kita bersama-sama ya terkait dengan toilet training. Memang sering terjadi seperti itu. Kadang yang sudah bisa menyampaikan juga anak-anak masih malas ke toiletnya. Jadi kadang mereka eh, kasihkan main gitu. Jadi ngompol pada saat sampai di depan kamar mandi udah kebelet, udah keluar. Jadi itu masih sering kami ingatkan ke anak-anak. Jadi kalau misalkan sudah pingin buang air kecil atau buang air besar, bisa kalau sudah mulai merasakan langsung bilang ke Miss atau langsung ke kamar mandi kalau yang sudah bisa ya. Oke, siap Ibu, nanti kita sama-sama ya. Baik, selanjutnya dari Bapak ini ya, Bapak Nanda ya. Ya betul Bu, saya pakai Oke, email kantor sebenarnya. oke, bisa Maaf. disampaikan Pak. Mungkin dari saya, Bu, saya agak sedikit worry sama yang namanya anak kecil kan saat mereka bermain. Apakah suara saya jelas, Miss? Jelas Pak, jelas. Jadi mungkin yang saya takutin adalah yang lebih saya pingin itu ditekankan ketika anak-anak aktivitas outdoor terutama. Jadi mungkin biar di take care aja karena kan kita nggak pernah tahu nih anak-anak dia posisinya baru pertama kali sekolah dan ketemu teman baru dengan kebiasaan orang yang banyak yang ya bullying pasti mungkin di awal pasti bakalan ada, cuman biar dari segi miss-nya biar bisa kontrol, terutama yang saat bermain outdoor yang naik-naik, perosotan dan lain sebagainya. Saya cuma takutnya sih di sana aja, Miss. Jadi minta bantuannya ke depan. Saya titip anak saya di sana dan saya juga tidak lepas tanggung jawab sebagai orang tua agar bantu diperhatikan saat aktivitas outdoor aja, Miss. Waktu mereka istirahat kah, mereka lari-larian. Jadi saya agak worry di sana aja, Miss. Thank you, Miss. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Nanti kami seluruh Miss juga di Giri Karnika akan berusaha ya
mengupayakan yang terbaik untuk melayani anak-anak, untuk menjaga anak-anak pada saat di dalam maupun di luar kelas. Nih, nanti juga kami pada saat MPLS adakan tur mini di sekolah. Kami akan jelaskan di sana kepada seluruh anak-anak bagaimana cara mainnya di masing-masing permainan. Di ayunan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi do and don't itu akan kami jelaskan di MPLS ya, termasuk toilet training juga. Nanti akan saya share apa saja materi MPLS yang akan anak-anak dapatkan di 1 minggu pertama dari tanggal 13 sampai 17 Juli ya. Nanti di sana akan kami jelaskan kalau misalkan ada teman yang sedang berayun tidak boleh lewat di depannya seperti itu. Jadi nanti supaya kita bisa juga saling mengingatkan ke anak-anak ya, karena mereka namanya anak-anak kadang mereka belum tahu apa yang akan terjadi apabila seperti ini. Jadi memang itu adalah tanggung jawab kami di sekolah untuk menjaga anak-anak. Okay? Oke, ada yang Oke, ingin terima bertanya kasih, Miss. selanjutnya? Oke, sambil menunggu mungkin ya akan saya sampaikan terutama bagi orang tua baru di Gerikan Nikah untuk pembayaran uang gedung yang sebelumnya mungkin masih DP seperti itu bisa sudah dilakukan mulai Juli, bisa dilunasi atau dicicil nggak Bapak Ibu. Kemudian pembayaran SPP-nya setiap tanggal 20 di bulan tersebut. Nggih. Kalau misalkan bayar SPP bulan Juli sebelum tanggal 20 seperti itu misalnya ya. Jangan lupa juga bukti transfernya dikirim ke eh, Miss Wali atau saya langsung ya. Kemudian untuk grup WA, ada grup WA untuk orang tua yang secara keseluruhan grup teacher parents itu nanti juga ada grup bersama Miss Walinya nggih Bapak Ibu untuk mempermudah komunikasi. Mungkin sebelumnya hanya ada grup parent teachers yang banyak yang ada dari KB, gabunglah dalam semua kelas gitu. Sekarang saya arahkan misalnya untuk membuat satu grup untuk satu kelasnya untuk mempermudah komunikasi nih. Karena kadang ada yang memberikan pengumuman berbeda kegiatannya. Nanti untuk KB membawa sikat gigi dan odol ya, seperti itu. Nanti TKA juga dikiranya sama gitu. Jadi untuk tidak membuat miskomunikasi ya. Kemudian kami di sekolah sudah menyediakan apron untuk kegiatan mewarnai, cooking class, seperti itu. Ini Bapak Ibu, ini adalah usulan juga dari orang tua sebelumnya, jadi kami sudah sediakan kali ini apron ya. Kemudian terkait dengan ini ya apa program parenting ya, nanti mungkin kita akan bertemu seperti ini lagi di kegiatan bisik, ada bincang sekitar kita akan bertemu nanti pihak sekolah akan mengundang narasumber untuk menyampaikan suatu topik yang menarik. Mungkin untuk selanjutnya saya akan share dulu link ke orang tua sekiranya topik apa sih yang perlu kita bahas nih gitu. Jadi berbasis kebutuhan kita di sini. Nanti saya cek topik mana yang paling banyak di request, mungkin itu yang akan saya carikan narasumbernya seperti itu nih. Oh iya Bapak, Sorry, Miss, saya mungkin agak duluan leave dari meetingnya ya. Masih ada hal yang harus saya follow up. ya silakan. Saya mau logout dulu ya, Miss. Miss, mau ada hal yang harus saya follow up dulu. Saya izin keluar keluar Oh eh, iya iya keluar iya. dari meeting. Iya Thank you iya ya. Pak. Iya, terima kasih nge sudah Terima kasih, Pak. menyempatkan. Yo, makasih, Miss. Iya. Oke. Eh itu dia Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup? Kita foto bersama dulu ya. Boleh mungkin on cam bagi yang bisa. Yang bisa on cam boleh on cam. Oke, sudah. Terima kasih. Ah,
Semoga semua dalam keadaan sehat ya ini ya. Persiapan mau tahun ajaran baru. Oke, di sini ada 2 slide. Di slide yang pertama bisa kasih senyum. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya beranjak ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir dalam jaringan Zoom meeting ini. Semoga semuanya sehat dan bersiap untuk membersamai anak di tahun ajaran 2026-2027. Semoga perkembangan anak-anak, pertumbuhan mereka di Giri Karnika Montessori sangat berkembang baik ya. Saya dan Miss di sini sangat terbuka ya Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, yang ingin Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan itu dipersilahkan menghubungi Miss-nya atau saya langsung boleh ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin untuk end meeting ya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama.